Oke, selamat siang teman-teman. Ini adalah video pertama sejak vakum cukup lama membahas tentang sepak bola karena berbagai macam kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga akhirnya coba-coba untuk membuat konten sepak bola yang diawali dari beberapa bulan yang lalu atau bahkan mungkin sudah lewat dari 1 tahun akhirnya vakum. Dan ini adalah momen yang pas lagi buat saya untuk mencoba membuka lagi channel yang dulu sempat dibuat, yaitu Biru Hitam Channel. Dan kali ini akan dibuka dengan ulasan sedikit tentang Piala Dunia. Yang lebih spesifiknya adalah gue buat saja semacam hipotesa tentang kenapa Portugal layak jadi juara gitu. Kenapa sekarang Portugal diunggulkan jadi juara dan layak saat ini Portugal jadi juara dunia. Mungkin nanti besok akan membuat video yang sama, kenapa Argentina layak juara, kenapa Brazil layak juara. Itu hanya semata-mata untuk meramaikan saja kontestasi Piala Dunia kali ini gitu. Cuman untuk Portugal, kenapa diawali dengan Portugal? Karena ini erat kaitannya dengan peristiwa kontroversial dari Cristiano Ronaldo kemarin. Jadi ini hanya semacam bisa tidaknya Ronaldo ini mengakhiri karir dengan menjadi juara dunia gitu. Baik, kita akan ulas perlahannya. Kenapa Portugal layak jadi juara dunia? Sepak bola tentu saja menang itu harus mencetak gol. Dan berbagai macam taktik atau strategi apapun itu yang sering kita sama-sama lihat, baik pundit-pundit internasional atau nasional mencoba untuk mengurai strategi, dan muaranya udah pasti itu. Bagaimana caranya adalah meng-create chances yang banyak atau membuat kesempatan di depan gol untuk mencetak gol yang banyak, kemudian mempertahankannya begitu. Tapi tentu saja tim yang sempurna itu tidak ada. Dan karena gue sangat menyukai tim-tim yang main dengan gaya-gaya menyerang, maka di sini Portugal gue klasifikasikannya sebagai tim yang memiliki kesempatan mencetak gol yang jauh lebih banyak ketimbang dari tim-tim yang lain. Nah, kenapa? Karena yang pertama adalah Portugal memiliki lini tengah yang komplit. Portugal memiliki playmaker yang luar biasa. Kita udah tahu tentang Bruno Fernandes bagaimana, Bernardo Silva bagaimana, dan pemain-pemain yang lainnya. Ditambah dengan pemain-pemain sayap yang menusuk dari lini serang bagian sayap seperti Rafael Leao dari AC Milan itu cukup kuat, sehingga jikalau terjadi kebuntuan lini serang dari tengah, maka lini-lini lain seperti lini sayap itu mampu menembus dari sektor flank. Seperti di sana juga ada Joao Cancelo gitu kan, kita sudah tahu bagaimana sepak terjangnya gitu kan di Manchester City beserta dengan Bernardo Silva. Jadi peluang Portugal untuk mencetak gol itu kelihatan jauh lebih banyak ketimbang tim-tim lain yang ada di Piala Dunia. Meskipun nanti gue akan bandingkan dengan bagaimana dengan Inggris gitu, bagaimana dengan yang lain-lainnya gitu. Tapi di sini gue fokus Portugal. Apalagi sosok Cristiano Ronaldo, meskipun akhir ini dia membuat kontroversi, tapi dia tetap adalah seorang yang menjadi leader di Portugal, dan keberadaannya bisa memompa semangat jauh lebih membuat pemain-pemain Portugal itu terlihat jauh lebih percaya diri ketika Cristiano Ronaldo bermain gitu. Nah, jadi ulasannya kenapa Portugal layak jadi juara? Karena Portugal memiliki peluang untuk mencetak gol jauh lebih banyak dibanding tim-tim yang lain. Tentu ada saingannya. Nanti gue akan bahas tentang bagaimana dengan Perancis, bagaimana dengan Spanyol, dan bagaimana dengan Argentina sendiri yang menjadi salah satu unggulan juga, meskipun di awal sempat dikalahkan oleh Arab Saudi. Jadi
Portugal memiliki lini tengah yang bagus, playmaker yang bagus, dan sektor flank yang bagus. Ketika Ronaldo atau Bruno Fernandes tidak bisa membuat create chances atau dimatikan pergerakannya di lini tengah, maka sektor sayap Portugal itu bisa menjadi alternatif dan solusi untuk menjebol pertahanan dari lawan-lawannya. Nah, kita bisa lihat meskipun begitu tetap ada kelemahannya di sektor belakang. Pepe sudah mulai menua meskipun pengalamannya cukup diandalkan, tapi kombinasi dengan Ruben Dias juga itu sangat bagus, luar biasa. Jadi saatnya bagi Portugal menjadi juara dunia dengan mengoptimalkan kelebihannya, yaitu ada di sektor tengah, sektor flank, dan juga tentu saja mereka harus sedikit berdoa agar beruntung mendapatkan lawan-lawan yang tidak terlalu kuat di awal-awal, seperti di perempat final atau bahkan di ronde kedua nanti, karena ya itu tadi, Portugal membutuhkan yang disebut dengan faktor luck. Ketika semua orang mengunggulkan dari dulu, Piala Eropa lawan Yunani dulu, akhirnya gagal di final karena faktor luck tadi. Kemudian Portugal juga sempat beberapa kali gagal di adu penalti, sampai akhirnya justru ketika tidak diunggulkan ketika waktu itu lawan Prancis di Piala Eropa, justru Portugal juara. Jadi kali ini Portugal bisa untuk juara karena modal playmaker yang bagus, sektor flank yang bagus, memiliki cara untuk membuka lini pertahanan lawan dengan dari berbagai sudut yang sangat luar biasa, diisi oleh pemain-pemain hebat yang sekarang berkarir di Liga Inggris dan Liga Italia dan beberapa liga lagi. Gue emang nggak sebutin pemain-pemain berbakat lainnya seperti Joao Felix dan lain-lain karena teman-teman juga pasti sudah tahu itu, dan itulah alasan kenapa Portugal layak menjadi juara dunia tahun 2022 Piala Dunia Qatar kali ini. Nanti untuk esok dan berikutnya akan membahas tentang Argentina dan lain-lain, hanya semata-mata untuk mengisi saja channel YouTube yang selama ini kosong. Ya semoga saja menambah wawasan. Selamat siang.